Kenapa dibilang bengkel hijrah iklim? Karena mereka ingin mengajak pemuda-pemuda muslim terutama lebih peka terhadap kasus-kasus iklim yang luar biasa sekarang. Mereka terutama di Aceh ini mayoritasnya semua muslim. Dan pesantren ini kalau dalam istilah mobil, pesantren ini mesinnya, penggeraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami podcast Bumi Pala. Masih tetap bersama saya Jasrial. Untuk kali ini kami coba menghadirkan sosok putri cantik dari salah satu pesantren dari Dayah Babu Rasyad Al-Ajijiyah ya, Kampung Pantun Bili, Kecamatan Pasir Raja, Aceh Selatan. Selamat datang Dek Sylvia Alfiza ya. Ini di Dayah nih sebagai apa nih? Kalau sekarang lebih ke operator. Operator Dayah ya. Saya dengar nih katanya punya prestasi segudang nih. Orang semuda ini, alhamdulillah ya. Bisa cerita dikit nggak nih sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan maksud saya di pesantren itu sendiri bagaimana sih sebenarnya? Kalau di pesantren sih ya apa yang harus kita kerjakan ya harus kita kerjakan sebagai operator ya kan. Ya. Kayak misalnya mengurus apa keperluan pesantren, itu apa yang datang untuk pesantren, kayak istilahnya kalau misalnya ada pembangunan kayak gitu, ada pembangunan ya kami ngurus. Kalau Gitu. yang di pesantrennya sendiri. Oke, itu jalanin pesantren. Ayo pesantren. Katanya kemarin ikut eko pesantren. Eko pesantren. Eko pesantren ya? Di tahun lalu akhir tahun di bulan Oktober 2022. Apa itu? Eko pesantren itu pelatihan Ya. yang digunakan yang diinikan untuk apa? Untuk pesantren, untuk komunitas-komunitas pesantren, salah satunya kayak ustadz-ustazah dari pesantren, tenaga pengajar, baik itu guru, ustadz-ustazah, baik dari pesantren yang salafiyah maupun yang pesantren-pesantren modern. Oh gitu ya. Itu bergabung kemarin kami ikutnya bagian Sumatera. Bagian Sumatera itu ada 10 pesantren dan 2 perwakilan dari satu pesantren itu ada 2 perwakilan yang dipanggil. Yang duanya ini dari mana? Dua-duanya kalau yang pesantren yang pertama itu pesantren kami Babu Rasyad Al-Ajijiyah. Pesantren yang kedua itu dari Aceh, pesantren Labuan Haji di Darussalam. Darussalam. Berarti ada 2 yang dikirim. Ada 2 yang dari Aceh. Dan itu eko pesantren ya. Itu memang berlokasi di Medan. Memang di Medan karena area Sumatera. Oh. Apa aja yang diterima selama pendidikan di situ? Pelatihan. Banyak kayak seperti di pesantren itu untuk mendapatkan dukungan ekonomi itu bagaimana? Apakah pesantren itu sendiri ada membuat kerajinan tangan, baik itu bagian pertanian atau ada bagian-bagian lain. Oh. Jadi pada prinsipnya bagaimana sebuah pesantren atau daya itu bisa mandiri? Bisa mandiri ya. Bisa dalam lingkungan dia baik dan di perekonomian pun bisa membantu. Jadi lingkungan dan ekonomi bekerja sama. Gitu ya, lingkungan dan ekonomi. Saya dengar habis dari situ ada lagi yang diterima apa itu? Sebenarnya setelah mendapat undangan di Medan untuk ikut eko pesantren, itu kami ada informasi lagi tuh dari Pak Fakrudin yang membuat yang dari Universitas Nasional itu dikirim lagi lewat pimpinan pesantren Walid sendiri itu untuk ikut tes bengkel hijrah iklim yang diadakan di Bogor di bulan Oktober juga. Itu bergeraknya dalam bentuk apa itu? Itu mereka lebih ke peduli iklim, peduli lingkungan. Itu yang disponsori oleh Purpos dan Aktif Asia. Yang di situ lingkungannya berbicara tentang
Di situ dibuat namanya bengkel hijrah iklim. Kenapa dibilang bengkel hijrah iklim? Karena mereka ingin mengajak pemuda-pemuda muslim terutama lebih peka terhadap kasus-kasus iklim yang luar biasa sekarang ya Pak. Terutama di Aceh juga yang banjirnya mungkin dalam setahun itu nggak bisa dibilang sekali lagi kalau di Aceh. Terutama di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan sendiri itu banjir pun sudah luar biasa. Itu sebenarnya kalau misalnya kita lebih peka, itu masalah banjir itu bukan karena di bencana dari Allah, tetapi dari ulah manusia sendiri. Kalau misalnya kita kaji lebih dalam, dan manusia-manusia masyarakat di Aceh ini lebih peka sebenarnya. Dan tujuan pun bengkel hijrah iklim ini bukan hanya saja untuk membuat dunia ini lebih baik, bukan, tetapi mengajak masyarakatnya, penduduknya untuk lebih peka. Bagaimana sih cara mencegah kasus iklim ini? Jadi di situ yang diberikan pembimbingan kepada Sylvia selama kalau di Bandung, di Bogor itu sekitar 5 hari kemarin. Proses penerimaannya bagaimana itu? Proses penerimaannya kemarin ikut tes dulu, tes online. Itu kita kirim esai, apakah diterima, itu kemarin dibuka untuk umum seluruh Indonesia. Dan pengumumannya pas di malam penutupan Eko Pesantren. Itu alhamdulillah saya dari Aceh, ada kawan 1 orang dari anak usia, dan saya dari Aceh Selatan, satu-satunya ikut itu. Kami pesertanya se-Indonesia itu 20 orang. 20 orang. Dan pulang dari kegiatan yang 5 hari itu, kami disuruh lagi membuat sebuah proposal untuk hibah kasus iklim. Alhamdulillahnya dari 20 orang diterima 5 orang untuk 5 proposal. Dan alhamdulillahnya proposalnya lewat lagi. Proposalnya diterima lagi. Judulnya apa itu? Judulnya penanaman mangrove untuk mencegah bencana banjir rob di Aceh Selatan, di Pasir Raja khususnya. Jadi dalam rangka pencegahan banjir, proposalnya itu. Dan kita kan proposal itu kan diminta untuk tujuannya ke siapa. Dan kebetulan ini kan namanya bengkel hijrah iklim untuk pemuda-pemuda muslim, dan tujuannya salah satunya saya buat untuk santri yang di pesantren Babo Rasyad sendiri. Kenapa saya tujuannya ke mereka? Karena Aceh ini mayoritasnya semua muslim. Dan pesantren ini, kalau dalam istilah mobil, pesantren ini mesinnya, penggeraknya kalau di Aceh. Makanya kalau misal menurut saya, kenapa bisa sih saya proposalnya saya tujukan ke pesantren, salah satunya ke santri. Itulah tujuannya. Jika santri aja bergerak, peduli tentang kasus iklim, masyarakat di luar bakalan ikut. Dalam tanda kutip, kendala ada nggak dihadapin selama? Kalau kendala banyak. Apa? Salah satunya masyarakat kita ini awam sekali. Awam tentang apa sih kasus iklim itu. Yang mereka tahu semua kejadian, semua bencana alam yang mereka tahu itu alamiah, bencana dari Allah. Kalau menurut Sylvia sendiri gimana? Kalau menurut Sylvia, bahkan di surah Ar-Rum ayat 41 pun Allah sudah menetapkan di situ bahwa kerusakan yang terjadi di darat, di laut itu diakibatkan oleh manusia sendiri. Nah, kalau dari ayat itu pun kita bisa jelaskan, berarti semua kerusakan, semua musibah, semua kejadian, semua bencana yang terjadi di dunia ini berarti akibat manusia sendiri. Salah satunya, kenapa di sini penanaman mangrove? Kita kan pesisir pantai. Benar. Kita pesisir pantai. Sekarang penurunan tanah kalau dalam artian land subsidence itu luar biasa kan, karena pengerokan, pengambilan air di dalam bumi itu sudah luar biasa kan. Salah satunya kemarin pas kami ke acara di bengkel hijrah iklim, kami juga ke lapangan langsung di Muara Baru yang berada di Jakarta Utara. Itu kan penurunan tanahnya luar biasa kan, lautnya daerah-daerahnya kan sudah ini. Bahkan yang masjidnya tuh kan sekarang udah menjadi laut. Langsung kena banjir. Iya, udah laut. Sekarang udah jadi laut semua. Kalau untuk Aceh Selatan, kalau menurut perbayangan daripada pengalaman Sylvia tadi gimana? Kalau
Aceh Selatan sendiri. Nah, di sini kebetulan juga proposal yang saya buat untuk bengkel hijrah iklim sejalan dengan proposal tugas akhir saya sebagai mahasiswa teknik sipil S1 di Universitas Muhammadiyah Aceh di Banda Aceh. Jadi kebetulan saya juga membahas di situ masalah banjir rob yang berada di Aceh Selatan, Kecamatan Pasiraja yang ada di bukan Pasi Merapat, tapi di Pasi Asahan. Kalau bahasa orang ini katanya Lo Rubek. Kalau daerah kandang sendiri pernah lihat nggak itu? Itu belum. Kalau daerah kandang sebenarnya belum jalan. Hampir sama kan dengan ketinggian permukaan. Udah pernah ambil data dari BMKG nggak berapa ketinggian kita ada? Kalau dapat ada beberapa data yang dapat dari BMKG, salah satunya ketinggian permukaan laut. Itu dapat dari Aceh Selatan. Tetapi kalau masalah kejadian-kejadian banjir rob itu Sylvia nggak dapat kemarin dari BMKG. Tetapi Sylvia langsung wawancara langsung ke lapangan, wawancara langsung ke masyarakatnya. Memang ada masyarakat yang menyatakan bahwa kawasannya itu pernah kena banjir rob. Memang terjadi banjir rob, walaupun belum terlalu parah, tetapi dalam setiap tahun katanya memang mereka merasakan banjir rob. Di daerah-daerah pesisir kan, kalau daerah Pasi Asahan tuh belakang rumah orang langsung kuala kan. Dari situlah Sylvia mengangkat lagi, apa sih yang bisa dilakukan dari hal-hal agar mencegah terjadinya banjir rob. Saya dengar habis dari sini pulang ini mau berangkat lagi kemana nih? Alhamdulillah dari bengkel hijrah iklim kemarin dipanggil lagi untuk evaluasi kegiatan. Tanggal 15-16 ini berangkat lagi untuk evaluasi 2 hari. Itu kegiatan yang untuk penanaman mangrove. Itu deh ya. Iya. Ini kemana nih? Ke Semarang? Ke Yogyakarta. Ke Jogja ya. Kalau yang sebelumnya ke Bogor. Ke Bogor. Dan ini ke Jogja memang spesialis mangrove. Iya, untuk kegiatan yang sudah dilakukan. Maksudnya kegiatan apa untuk tujuan yang dari santri tadi? Apa sih yang dilakukan untuk santri? Seperti yang Bapak tanyakan tadi. Iya. Apa gunanya? Untuk apa? Gitu. Jadi ke situ dia lebih ke fokus. Untuk mempertanggungjawabkan proposal kita. Betul. Jadi jauh mana proposal yang kita buat tadi bisa kita tesiskan, bisa kita jelaskan pemaknaannya. Iya. Lah kok bisa tertarik gitu loh masuk ke situ? Sebenarnya bukan karena tertarik. Tapi kemarin kan di Eko Pesantren kan memang dikhususkan karena untuk guru-guru Dayak. Kebetulan jadi salah satu perwakilan untuk ke sana, dan kebetulan ada dikirim lagi untuk mendaftar bengkel hijrah iklim tadi. Cuman untuk apa, suka-suka ini kayaknya nggak lewat, ya udah ikut aja kayak gitu. Kebetulan nggak ada kerjaan. Iseng ya? Iya, iseng-iseng aja, iseng-iseng kebetulan nggak ada kerjaan, dan alhamdulillah juga alhamdulillah ada kesempatan untuk ke sana. Atau kena judul bahkan enggak proposal yang dibuat lebih menarik atau bagaimana kalau proposal itu buat sendiri, itu Sylvia buat sendiri. Kalau misalnya sebenarnya sebelum ke Bogor tuh Sylvia nggak tahu apa sih urusan untuk ke Bogor itu. Tapi setelah kita menjalani selama 5 hari itu, rupanya saya ini pemuda Indonesia ya, pemuda Muslim. Saya ini bertanggung jawab besar atas kejadian-kejadian bencana-bencana yang ada, yang termasuk kasus iklim yang ada bahkan di dunia, bukan di Indonesia, bukan di Aceh, bukan di Aceh Selatan aja, tetapi bahkan di dunia. Berarti kalau isu perubahan iklim itu memang bahasanya bukan lagi tingkat nasional, bahkan sudah iya. Bahkan di G20 kemarin di Bali kan juga yang membahas persoalan itu juga, dengan penanaman mangrove yang menjadi salah satu tanaman yang lebih menyerap daripada isu karbon itu sendiri. Iya, kalau kalau misalnya mangrove dengan tanggul aja itu lebih baik sebenarnya, lebih mangrove, karena mangrove itu tanggul alami. Bisa dibilang kalau mangrove ditanam di pesisir pantai itu menjadi tanggul alami untuk mencegah banjir rob sendiri. Dalam rangka pencegahan banjir rob memang melalui hotel mangrove, atau lebih kita kenal dengan tahap pohon bakau ya. Iya, pohon bakau. Kita lebih spesifiknya ya. Iya. Kalau mangrove pun sekarang sudah bahasanya udah orang kampung juga ngerti. Iya, nggak ngerti apa sih mangrove itu. Kayaknya udah paham betul apa mangrove itu. Kalau bahasa Acehnya pohon bangka.
Bakau itu pohon bangka kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah seperti ya. Karena kemarin pas wawancara ditanya juga tuh sama masyarakatnya, apa sih tanaman mangrove itu? Dan Silvia jawab, pertama nggak tahu juga ya. Misalnya bahasa Acehnya apa sih ini? Rupanya pohon bakau, pohon bangka kalau bahasa Aceh. Dalam bahasa apanya bangka. Bangka. Jadi kalau kita nyebutnya bakau. Bakau. Ya. Mungkin karena lidah aja kan. Kalau dari pengalaman Silvi dengan pendidikan dan pelatihan selama ini di Bogor dan juga di ekosistem di tren di Medan. Melihat sendiri kondisi Aceh Selatan sendiri bagaimana? Kalau kita lihat kondisi Aceh Selatan ini sangat memprihatinkan ya. Salah satunya yaitu yang banjir. Itulah yang kasus terbesar sekarang di Aceh Selatan. Kalau menurut Silvia ya salah satunya ya banjir kan. Karena banjir itu memang udah bukan hal biasa lagi untuk kita. Karena memang udah langganan itu tiap tahun. Kalau sudah musim hujan, sudah terlalu ini. Jadi penampungan kita itu kan jadi tidak stabil kan. Jadi seringkali terjadi banjir. Itu yang sangat prihatinkan sekali sekarang. Kalau menurut Silvia sih itu sekarang yang harus memang pandangan pusat pun, pandangan pemerintah pun kayaknya harus ke banjir itu dulu. Dari penanganan banjirnya atau bagaimana penanggulangannya atau kalau bisa antisipasi dan sekaligus penanggulangan itu. Karena kan salah satunya juga ke masyarakatnya sendiri. Sebenarnya kesadaran masyarakat itu yang perlu. Kalau misalnya masyarakatnya sadar, kalau misalnya dia lakukan salah satunya buang sampah sembarangan. Kalau misalnya dia buang sampah sembarangan, apa sih yang akan terjadi? Tersumbatnya aliran-aliran, drainase kan tersumbat. Jadi kan banjir itu kan lebih gampang kan? Alirannya kan tersumbat, jadi dia langsung naik ke permukaan tanah, ke pemukiman. Salah satunya kan tempat tinggal Silvia sendiri ya di Panton Bili Pasir Raja itu kami sering kalau misalnya udah kejadian banjir itu di Panton Bili udah makanannya kawasannya memang kawasan banjir nih. Kawasan banjir. Kalau itu memang banjir dari gunung atau memang dari laut? Kalau misalnya di Panton Bili itu dari gunung. Dari gunung ya. Dari gunung. Kalau itu gunung kita sudah sama-sama tahu ada geologing atau bagaimana macam lah. Karena drainasenya menurut Silvia drainase yang ada di daerah kami itu belum stabil, belum memadai juga. Jadi kuncinya kalau untuk banjir-banjir lokal seperti itu drainase. Iya, drainase. Dan juga salah satunya kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Baik, Silvia, dengan asiknya cerita-cerita tadi ini begini. Sebenarnya harapannya ke depannya apa sih sebenarnya Silvia melihat Aceh Selatan ini? Kalau misalnya harapannya sih banyak ya harapan. Untuk menjadi masyarakat yang untuk menjadi pemukiman yang luar biasa. Maksudnya setidaknya aman dari bencana, aman dari banjir. Karena kalau misalnya terjadi bencana itu bukan hanya 1 orang 2 orang aja yang merugikan, tetapi semua. Jangankan masyarakat, pemerintah aja juga merugikan kan. Kalau misalnya kesadaran kita kurang terhadap kasus iklim. Karena dampak yang ditimbulkan. Jadi kan pemerintah pun kerjanya lebih keras kan, harus lebih keras. Bagaimana sih untuk mengatasi ini semua? Berarti gitu. Kalau kata dokter lebih bagus mengantisipasi daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara tentang lingkungannya. Kalau dari santrinya sendiri, dari daya pesantrennya itu sendiri, gimana kalau Silvia melihatnya itu? Kalau dari pesantren, kalau misalnya kita berbicara tentang masalah-masalah itu kan masalah untuk penanggulangan untuk kasus iklim sendiri kan. Kalau dari pesantren, kalau misalnya kita sudah memperkenalkan apa sih itu, mereka sudah tahu apa sih itu kasus iklim, bagaimana sih pencegahnya, apa penyebab kasus iklim itu. Kalau misalnya kita mengenalkan kepada mereka, mereka pun kayak mau untuk ikut serta ya kan, bagaimana sih untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mencegah hal-hal itu akan terjadi. Itu ya, jadi pada prinsipnya pesantren dan dayah itu padahal mereka mau, tetapi mereka lebih nggak tahu. Bukan nggak mau, tapi nggak tahu. Kalau Silvia melihat di sini siapa yang nggak tahunya?
Apanya? Yang nggak mau taunya ini siapa? Yang nggak mau taunya ya kita sendiri, masyarakatnya sendiri, bukan siapa, tapi masyarakatnya sendiri. Nah, dengan pendidikan Silvia, pergerakannya sejauh ini gimana? Kalau dari pendidikan Silvia, pergerakannya kalau misalnya masyarakat ya sudah tahu ya Walid, termasuk kayak acara-acara kayak ini kan ada acara-acara yang per minggu kayak gitu, Ya, majelis-majelis, majelis-majelis, kayak majelis-majelis. gitu ya. Walid juga sudah memperkenalkan Silvia tuh kemarin untuk apa, kegiatannya apa kayak gitu. Yang ini ya dapat pendidikannya di Eko Santri atau Eko pesantren iya, BHI iya, yang Bengkel Hijrah Iklim juga iya. sama? Jadi sama-sama. semuanya diterapkan di masyarakat. Diperkenalkan sama Walid kemarin. Kebetulan saya Silvia nggak bisa nih karena lagi ini skripsi kan, Ya. lagi kejar untuk sidang kemarin. Jadi diwakilkan sama Walid yang menceritakan apa itu, Walid yang menjelaskan. Ya. Kalau nanti ini udah selesai langsung terjun lagi. Iya, kalau udah selesai insya Allah kalau ada umur panjang nggak ada halangan, terjun lagi. Program berikutnya Program berikutnya ya itu untuk penanaman mangrove. apa namanya? Kalau dari pendidikannya kemana nih ceritanya nih? Insya Allah kalau ada kesempatan nih lagi mengkorek-korek ya kan. Kalau mana tahu nanti salah satu dari penonton kita nih ada yang mau sponsor beasiswa S2 ya. Ini bidang sekolahnya apa nih? Teknik sipil. Teknik sipil. Ah. Dan untuk S2-nya ambil itu juga. Kalau S2 kalau bisa kalau ada teknik sipil kalau misalnya mau di bidang lingkungan juga boleh. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ada pemirsa kita yang memang punya jaringan atau Iya. link yang bisa membantu Dek Silvia untuk Iya. mengambil pendidikan S2-nya. S2-nya. Mana tahu ya kan nanti ada yang sponsor. Amin. Harapan terakhir lah pada pemerintah kita melihat kondisi dari sisi lingkungan dan santrinya. Kalau untuk masyarakat dulu, masyarakat termasuk santri, termasuk Silvia sendiri. Iya. Kita jangan kata-kata bodoh amat, udahlah, bukan karena saya juga. Tapi itu jangan dihapuskan kata bodoh amat, kata nggak mau tahu. Ya udah kalau terjadi bencana kata ya sudahlah. Itu kayaknya sepertinya menurut Silvia itu harus dihapuskan. Ya. Tetapi kita lebih harus peduli. Kenapa sih banjir ini terjadi? Kenapa sih kejadian-kejadian yang lain itu terjadi kayak pemanasan global yang sekarang sudah luar biasa di Aceh pun sekarang di Aceh Selatan panasnya luar biasa. Kalau kita keluar sekarang pun panas padahal cuacanya mendung kan, tetapi panasnya luar biasa. Malam pun pada saat malam pun panasnya luar biasa. Berarti perubahan iklim itu sudah dapat kita rasakan. Sudah kita rasakan sendiri. Jadi harapan Silvia semoga masyarakat pun lebih peka, lebih peduli. Kalau tidak pun dengan masyarakat luas, ini dimulai dari diri sendiri dulu. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menggunakan sampah yang tidak terurai bertahun-tahun itu berlebihan kayak gitu. Karena di sini sebenarnya yang berpengaruh besar itu bukan masyarakat biasa, tapi masyarakat yang di atas. Ekonomi tingkat atas. Karena penghasil sampah terbesar itu bisa dibilang mereka ya. Karena mereka banyak uang, tiap hari belanja. Kalau kita daya belinya lebih tinggi. Daya belinya lebih tinggi. Kalau kita yang orang biasa ini kan paling dalam sehari cuma 10.000 ya. Tapi pada intinya kan bahannya sama. Iya. Jadi baik itu atas maupun bawah prinsipnya sama. Jadi dimulai dari kesadaran diri sendiri dulu. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri, ya lebih kepeduliannya lebih ini lagi. Kepedulian terhadap jangankan untuk masyarakat, tetapi untuk lingkungan kita itu harus diawali dari lingkungan. Kalau misalnya lingkungan kita aja rusak, bagaimana kita bisa memperbaiki yang lain? Lingkungan aja kita rusak. Dilihat dari lingkungan aja. Sekarang orang luar lihatnya bukan, wow gedungnya besar-besar ya, bukan. Coba kita kemanapun ke rumah pun kita lihatnya, wow rumah ini bersih ya, kayak gitu. Nah, pasti dari lingkungannya dulu. Kebersihan lingkungan adalah prioritas. Iya, prioritas. Baru kita bisa memulai semua untuk membangun pembangunan kayak gitu. Itu bisa boleh. Tetapi itulah dilihat kalau misalnya pembangunannya luar biasa tetapi lingkungannya rusak, kan tidak juga. Tidak bersih juga tidak nyaman. Tidak nyaman, tidak indah. Tidak indah. Tidak indah. Itu saja. Oke.
Terima kasih ya di Iya, Pak. Sylvia Alfiza yang sudah mau berbincang tentang kita bagaimana tentang lingkungan dan bagaimana tentang perubahan iklim yang terjadi. Pada prinsipnya kepedulian itu penting Kepedulian dan kebersihan juga utama. utama. Bagaimana kita bisa hidup tanpa di dua ini kita ada. Keberhasilan seseorang dan kemajuan suatu perkembangan tergantung pada kepedulian, Dan kebersihan. Baru keyakinan bahwa perubahan itu Anisa pasti ada. Fatu minal iman. Ya. Terakhir apa tadi tuh? Anisa Fatu minal iman. Anissa minal iman. Oke. Baiklah, itu terima kasih dia. Demikian para pemirsa kami sekalian, hasil wawancara kita dengan De Sylvia Alfiza yang sudah berbicara tentang bagaimana tingkat kepedulian kita sendiri dalam menjaga lingkungan. Nah, lingkungan kita bersih membuat kita nyaman dalam berkarya dan bekerja, tentu akan menghasilkan yang terbaik buat kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.